pesatnya perkembangan peradaban manusia, sejalan dengan meningkatnya konsumsi energi global di setiap tahunnya. Semakin maju negara tersebut, semakin besar pula konsumsi energi yang dibutuhkan. Namun, 75% konsumsi energi global ini masih sangat tergantung pada pasokan energi dari fosil. Dengan limbah yang mencemari lingkungan hidup, serta emisi gas karbon yang memperparah terjadinya perubahan iklim global di seluruh dunia. Namun tak banyak yang tahu bahwa selama ini terdapat sumber energi ramah lingkungan dan cukup melimpah tersimpan di bulan. Dan kini, hampir seluruh negara maju berlomba untuk mengirimkan misi eksplorasinya ke bulan dengan mengirimkan satelit dan robotik penjelajahnya. Beberapa negara seperti Israel, Jepang, India, Rusia, Uni Eropa, serta Tiongkok telah menganggarkan dana yang cukup besar. Dan misi eksplorasi ini bukan sekedar untuk menunjukkan kemajuan teknologi ataupun sebatas pada kebanggaan belaka, namun menjadi sebuah langkah besar negara tersebut dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi energinya di masa depan. Selain itu, menjadi sebuah upaya dalam menyelamatkan planet bumi bagi generasi selanjutnya. Dan tentu saja, Amerika Serikat telah memimpin misi eksplorasi bulan sejak keberhasilan misi Apollo-nya pada abad ke-20. Dari peluncuran 9 misi Apollo-nya, 6 diantaranya berhasil mendaratkan manusia di permukaan bulan. Dan di abad ke-21 ini, NASA bersiap meluncurkan misi Artemis dengan membangun outpost yang dinamakan Gateway. Outpost yang mengorbit di bulan ini dilengkapi dengan laboratorium serta lander yang dapat mendaratkan astronotnya kapanpun di seluruh permukaan bulan. Karena sangat efektif dan efisien, beberapa negara telah berkolaborasi untuk mensukseskan misi ini. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kemudian, sumber energi apa sih yang tersimpan di bulan? Terus, emang bisa Indonesia menambang di bulan? Tenang, simpan dulu rasa penasaran Anda. Dan jangan pernah meremehkan potensi besar bangsa ini. Mari sebelum dilanjutkan, dukung channel ini dengan mengklik subscribe serta nyalakan tombol lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Bulan selalu menjadi daya tarik dari generasi ke generasi. Hingga di abad ke-20 menjadi persaingan antara dua negara adidaya dalam perang dingin yang dimenangkan Amerika Serikat. Terlepas dari teori konspirasi untuk membangkrutkan Uni Soviet, Amerika bersama NASA telah berhasil mendaratkan manusia pertama di permukaan bulan. Selain berhasil mencatatkan sejarah, ke-6 misi Apollo ini berhasil kembali pulang dengan membawa oleh-oleh berupa bebatuan dan debu. Namun bukan keberhasilan bagi keluarga Anda bila Anda pulang dengan oleh-oleh berisi bebatuan dan debu. Itu ngeprank. Dan yang paling menarik, hasil penelitian di tahun 1985 terungkap bahwa oleh misi Apollo ini memiliki cukup banyak kandungan helium-3 yang sangat langka di planet bumi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas dimulai dari awal terbentuknya bulan.
bulan terbentuk pada 4,5 miliar tahun yang lalu, yang merupakan akumulasi sisa dari proses pembentukan planet bumi. Perbedaan komposisi inilah yang membuat bulan tidak memiliki atmosfer, sehingga meteor dan asteroid dapat langsung jatuh dan menghantam permukaan. Dan berdasarkan hasil penemuan terbaru, terungkap bahwa beberapa meteor dan asteroid tersebut membawa cukup banyak material berupa molekul air yang terjebak di dalam permukaan bulan. Hasil penemuan ini telah memperbesar kemungkinan untuk menambang helium-3 di masa depan. Helium-3 merupakan isotop ringan yang menjadi salah satu unsur dalam paparan angin surya. Paparan radiasi yang telah berlangsung selama berjuta-juta tahun ini telah menjadi anugerah dari Sang Pencipta. Dan dengan perkiraan jumlah total yang tersimpan di bulan, terdapat 1 miliar ton helium-3 yang dapat diekstrak ke dalam bentuk gas dengan suhu 600 derajat Celcius yang selanjutnya dapat dikirimkan untuk diolah menjadi energi di planet bumi. Dengan melimpahnya helium-3 di permukaan bulan, berbanding terbalik dengan sangat langkanya helium-3 di planet bumi. Hal ini disebabkan perlindungan dari atmosfer. Ketika matahari memancarkan paparan angin suryanya, beberapa unsur dari radiasi tersebut terpantul secara langsung, dan yang berhasil masuk akan tersaring oleh lapisan atmosfer dari planet bumi. Inilah yang membuat helium-3 di permukaan bulan menjadi sumber energi yang sangat berharga dan telah menjadi incaran negara-negara maju untuk pemenuhan konsumsi energinya di masa depan. Kemudian untuk pengolahan helium-3 menjadi energi, hingga kini para ilmuwan masih terus mengembangkan reaktor fusinya. Berbeda dengan pengolahan reaksi fisi uranium dan plutonium yang memiliki sisa radiasi dan sangat berbahaya, pengolahan reaksi fusi helium-3 tidak memiliki sisa radiasi serta dapat menghasilkan 3 hingga 4 kali lipat energi yang lebih besar. Dan dengan 1 miliar ton helium-3 yang tersimpan di bulan akan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi energi global hingga 10.000 tahun. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Dan mungkinkah Indonesia dapat menambang di bulan? Salah satu kunci utama bangsa ini menuju Indonesia emas adalah sumber daya biji nikelnya. Dengan total cadangan biji nikel yang mencapai 4,4 miliar ton dan dengan kebijakan strategis pemerintah dalam akselerasi hilirisasi nikel akan membuat bangsa ini memiliki peranan yang sangat penting dalam era elektrifikasi global yang merupakan bagian dalam revolusi industri 4.0. Dengan melimpahnya sumber daya biji nikel ini, serta ambisi pemerintah menjadikan bangsa ini sebagai raja baterai dunia, telah memikat banyak perusahaan besar di seluruh dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Dan yang paling menarik adalah Tesla, perusahaan mobil listrik milik miliarder yang visioner ini, menjadi angin segar bagi perekonomian bangsa ini dan meningkatkan optimisme pasca pandemi COVID-19. Dan investasi dari Elon Musk ini akan menjadi jembatan bagi Indonesia untuk bekerja sama dalam sektor yang lebih luas lagi. Karena sesungguhnya nikel tidak hanya dapat diolah menjadi baterai listrik saja, namun dapat bernilai lebih tinggi bila diolah sebagai alloy elemen menjadi superalloy yang merupakan bahan utama dalam pembuatan roket luar angkasa. Dan disinilah SpaceX yang juga dimiliki oleh Elon Musk dapat bekerja sama dengan lembaga penerbangan dan antariksa nasional dalam pembangunan pabrik pembuatan roket luar angkasa di Indonesia. Karena kerjasama dengan SpaceX ini sebenarnya telah terjalin sejak peluncuran satelit Merah Putih dan satelit Nusantara 1, serta akan berlanjut
dalam rencana peluncuran satelit Satria yang merupakan satelit terbesar se-Asia pada tahun 2023. Dan bila penawaran pemerintah kepada Elon Musk untuk membangun landasan roket atau bandara antariksa dapat terwujud, maka di masa depan Indonesia dapat memiliki bandara antariksa beserta pabrik pembuatan roket luar angkasa hasil karya anak bangsa. Dan dengan adanya bandara antariksa beserta pabrik pembuatan roket di Indonesia, mungkinkah Indonesia dapat menambang di bulan? Silahkan ketik pendapat Anda di kolom komentar. Dan bila Anda menyukai video ini, silahkan klik like serta bagikan kepada orang yang Anda sayangi. Dan bila helium-3 di bulan telah habis, mungkinkah kita dapat menambang helium-3 di planet Jupiter dengan gas helium-3 yang lebih berlimpah? Atau bila manusia menambang secara berlebihan dan menghancurkan bulan, mungkinkah umat manusia selamat dari serpihan bulan yang jatuh ke bumi? Semua hal ini akan kita bahas selanjutnya.